para pekerja itu melakukan medical check up. Iya, ya, aktivitas kerjanya lebih dinamis gitu ya. Ini hal yang biasa. Nah, sebenarnya kapan sih kondisi tersebut perlu kita waspadai? Silent killer lah gitu Silent ya. killer, Gitu. oke. Jadi kita Kerja biasa dengan burnout tuh ada nggak sih perbedaannya? gitu. Nah, getaran itu juga bisa menimbulkan bahaya kesehatan untuk pekerja gitu ya. Halo Sobat Cakap Kerja, semoga Sobat Cakap Kerja selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada ya. Balik lagi sama podcast Gampang Kerja dengan tema episode kali ini yaitu Sehat Kerja, Karir Terjaga, Rahasia Tetap Produktif bersama dokter spesialis okupasi. Nah, spesial tepat kali ini kita lagi ada di Rumah Sakit Bakti Asi dan sudah bersama aku di sini ada Dr. Muhammad Faisal Ratman, spesialis okupasi. Halo dokter. Halo Mbak Jenny. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Mbak Jenny sehat? Alhamdulillah sehat juga. Nah dokter, Ya. apa sih kesibukannya belakangan hari ini? Kesibukan ya kalau sehari-hari memang sekarang kan aktif di Rumah Sakit Bakti Asi ya sebagai dokter spesialis kedokteran okupasi. Kemudian juga saya praktek di satu rumah sakit lagi. Kemudian ada satu kerja lagi di perusahaan ya. Jadi memang salah satu perusahaan di Garut ya memang secara remote dan sebulan sekali lah saya mampir ke sana gitu. Wah luar biasa, jadi agak padat ya dok ya jadwalnya ya, tapi luar biasa hari ini bisa sempetin untuk datang ke podcast Gampang Kerja kali ini. Nah mungkin banyak banget pertanyaan dok terkait dengan okupasi sebenarnya dok, apa sih itu kedokteran okupasi dan apa peran dokter spesialis okupasi di dunia kerja? Baik Mbak Jenny, nah ini memang pertanyaan yang selalu dipertanyakan ya ke saya dan mungkin rekan-rekan yang lain. Jadi memang dokter spesialis okupasi ini salah satu cabang ilmu kedokteran, tepatnya kedokteran komunitas ya. Jadi kita memang fokusnya melayani pasien-pasien di komunitas atau masyarakat pekerja gitu ya. Jadi upaya yang dilakukan itu berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Pada intinya kami menjaga agar pekerja itu agar tetap produktif ya, terhindar dari bahaya potensial yang ada di tempat kerja sehingga aktivitas pekerjaannya tidak terganggu, begitupun juga sebaliknya bagi pekerja yang memiliki gangguan kesehatan tertentu bisa tetap produktif untuk bekerja gitu. Wah luar biasa sekali. Nah pas banget nih dokter, salah satu teman-teman dari Sobat Cakap Kerja ini kan ada yang lagi cari kerja, ada juga mungkin yang sekarang sudah bekerja gitu. Jadi ini ilmu penting banget nih buat teman-teman Sobat Cakap Kerja. Nah tapi dok, kenapa sih kesehatan kerja tuh sangat penting terutama bagi pekerja maupun perusahaan? Ya, tentu penting sekali ya Mbak Jenny. Jadi kalau secara kita lihat kacamata sederhana saja ya dari perusahaan ataupun dari pekerja ya. Perusahaan tentu untuk operasional perusahaannya membutuhkan tenaga ya, membutuhkan pekerja untuk dapat melakukan produksi dan operasional kerjanya. Begitu pula dari pekerja ya, pekerja untuk dapurnya bisa ngebul di rumah tentu harus bekerja ya. Nah artinya pentingnya ini bagi pekerja adalah tentu untuk meningkatkan kualitas hidupnya ya, sehingga agar kebutuhan-kebutuhannya di sehari-hari itu bisa terpenuhi. Nah sedangkan untuk perusahaan sendiri, kita juga tentu bisa melihat bahwa kondisi ketika perusahaan misalnya ada pekerjanya yang sakit ya, ada yang absen, nah tentu ini secara tidak kasat mata itu akan merugikan perusahaan gitu ya. Yang seharusnya misalnya perusahaan itu bisa produksi dengan target sekian gitu ya, salah satu pekerjanya tidak masuk. Nah, akhirnya produksinya malah menjadi menurun gitu ya. Sehingga kesehatan kerja ini sangat penting untuk produktivitas pekerja gitu. Oke, tapi memang apa sih dok risiko kesehatan yang paling sering dialami oleh para pekerja, terutama di sektor perkantoran, industri maupun di lapangan? Oke, jadi kalau terkait resiko kesehatan di tempat kerja ini menurut dari keilmuan di kedokteran okupasi kita ini ada 5 bahaya yang perlu kita ketahui ya. Pertama itu bahaya fisika, kemudian bahaya kimia, bahaya biologi, ergonomi, dan psikososial gitu ya. Nah kita membedakannya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Jenny, ada area perkantoran ya, ada area lapangan, atau area industri manufaktur gitu ya. Nah itu memang memiliki
resiko atau bahaya kesehatan yang berbeda-beda. Kita tentu mengetahui dan mungkin merasakan sendiri gitu ya, kalau kita di perkantoran tentu kita bekerja mayoritasnya adalah di depan komputer gitu ya, depan layar komputer, posisinya duduknya lama gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu jenis bahaya ergonomi gitu ya, yang paling sering ditemukan di perkantoran gitu ya. Jadi ketika kita duduk dalam waktu yang lama ya, kita seringkali juga tidak menyadari bahwa posisi kita itu sebenarnya sudah ergonomis atau belum gitu ya. Nah, itu yang menjadi bahaya gitu, yang dapat menjadi salah satu faktor menjadi gangguan otot tulang rangka akibat kerja gitu ya. Hmm. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kalau di lapangan atau di sektor industri gitu ya, yang kerja lapangan, mungkin ini bahayanya agak berbeda gitu ya, karena mungkin dia aktivitas kerjanya lebih dinamis gitu ya, dan melibatkan banyak peralatan-peralatan di tempat kerja gitu ya. Kita contohkan misalkan di industri itu tentu ada alat kerja ya, misalnya mesin gitu ya. Nah, mesin itu menimbulkan banyak bahaya ya. Mungkin kalau pernah main ke pabrik gitu ya, seringkali kita ngerasa kok berisik banget di sini gitu ya. Nah, jadi itu bahaya fisika namanya, bahaya fisika yang contohnya adalah kebisingan gitu ya. Nah, itu cukup sering terjadi di industri gitu ya. Kemudian juga kalau kita melihat di industri, tadi kembali dengan pengoperasian alat, misalnya ada pekerja yang mengoperasikan bor atau gerinda gitu ya. Ketika melakukan pengoperasian alat itu ada getaran yang ditimbulkan dari alatnya gitu. Nah, getaran itu juga bisa menimbulkan bahaya kesehatan untuk Hmm. pekerja gitu ya. Kemudian suhu panas ya, suhu ekstrim itu yang juga banyak di apa namanya, terdapat di tempat kerja gitu, yang terutama yang di lapangan gitu ya. Sebenarnya bahaya-bahaya lainnya mungkin juga dari bahan kimia ya. Hmm. Jadi untuk melakukan operator misalnya untuk melakukan produksi, biasanya selain dengan alat itu kan ada bahan-bahan lain yang ikut disertakan gitu ya. Bahan kimia, berbagai jenis macam bahan kimia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Nah, dan masing-masing itu punya bahaya potensial yang bisa ditimbulkan ke pekerja, baik secara inhalasi ya, misalnya terhirup gitu ya, atau secara dermal gitu ya, secara terciprat gitu ya misalnya, atau misalnya kadang juga bisa sampai tertelan gitu ya. Nah, mungkin bahaya-bahaya yang juga bisa timbul ya, selain di kantor dan di lapangan itu bisa timbul juga gitu ya, baik di kantor di lapangan itu adalah bahaya psikososial gitu ya. Atau yang outputnya yang sering kita lihat adalah stres karena kerja gitu ya. Nah, karena apa namanya, masing-masing baik bekerja di kantor ataupun di lapangan tentu itu ada stresor-stresor ya. Jadi apa namanya, sumber-sumber bahaya yang menyebabkan stres gitu ya. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu, meskipun sebenarnya masih cukup banyak Banyak. terkait bahaya di tempat kerja gitu. Oke, tapi yang Ah. paling sering banget tuh apa sih, Dok? Stres kah atau ada gangguan dari segi fisik biasanya yang Dokter sering temui nih? Ya, jadi kembali lagi tadi terkait dengan lokasi kerjanya ya Mbak Mhm. Jenny ya. Kalau misalnya kita ketemunya di pekerja kantoran gitu ya, Mhm. memang yang lebih banyak itu ke arah ergonomi dan psikososial tadi, ke Mhm. arah apa namanya, tadi posisi duduk yang lama, itu Mhm. kadang-kadang memang dampaknya itu ke nyeri punggung bawah misalnya yang paling sering gitu ya. Mhm. Nah itu apa namanya, penyakit-penyakit yang biasa ditimbulkan di tempat kerja gitu Mhm. ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita melihat di lapangan gitu ya, ini yang seringkali juga yang dirasakannya itu ketika sudah bertahun-tahun lama Mmm. bekerja gitu ya. Karena gejalanya tidak timbul secara langsung gitu, yaitu contohnya karena bising tadi gitu ya. Mhm. Nah, jadi misalnya kita sebenarnya masih bekerja dengan biasa, terus selama bertahun-tahun terpajan bising tersebut gitu ya. Setelah misalnya 10 tahun bekerja, dilakukan pemeriksaan, ternyata ada penurunan drastis dari ambang Mmm. dengarnya gitu Mhm. ya. Mhm. Nah, Mhm. itu bisa dimungkinkan karena
penurunan pendengaran akibat bising gitu ya. Nah itu yang silent killer lah gitu Silent ya, killer, gitu. oke. Jadi kita nggak nyadar tahu-tahu udah eh, apa namanya ada penurunan pendengaran gitu. Baik. Nah, Mhm, mungkin banyak nih Dok pekerja yang mhm, menganggap pegel-pegel atau tadi nyeri punggung tuh sebagai mhm. hal yang biasa. Nah, sebenarnya kapan sih kondisi tersebut perlu kita waspadai? Oke, baik. Ya betul ya, jadi nyeri-nyeri otot kan sebenarnya memang sering dirasakan ya, Mhm. kadang-kadang, kita sendiri juga ngerasain, tapi kalau misalnya, yang sudah menjadi alarm gitu ya, biasanya kalau nyeri punggung biasa itu dalam beberapa hari sampai minggu itu hilang gitu ya. Nah, tapi ada, nyeri punggung yang misalnya dia berkepanjangan gitu ya, misalnya berbulan-bulan, lebih dari 3 bulan itu ada aja terus gitu ya nyerinya. Jadi tidak membaik dengan istirahat atau waktu yang singkat tadi. Nah itu, salah satu yang perlu kita waspadai gitu ya, terutama misalnya ada gejala penyertanya. Biasanya gejala penyertanya ini misalkan ada penjalaran nyeri ke kaki gitu ya, dari punggungnya gitu ya, kemudian adanya, penurunan dari sensibilitas dari kakinya misalnya gitu ya, jadi sering baal misalnya atau ada kondisi-kondisi, penurunan berat badan yang, drastis tapi tidak, eee, diketahui penyebabnya apa gitu ya. Itu salah satu tanda-tanda, ketika ada nyeri punggung tersebut harus segera diperiksakan gitu. Mmm. Heeh, Oke, nah biasanya periksanya tuh kayak gimana sih, Dok? mhm. Kalau misalnya udah ngerasain nyeri punggung gitu? Oke, jadi, sebenarnya kalau untuk ada keluhan nyeri punggung, ini kita bisa melakukan pemeriksaan dulu ke vaskes terdekat ya, misalnya Mhm, ke dokter umum atau misalnya di perusahaan ada dokter perusahaan, mhm, kita bisa periksakan ke dokter perusahaan gitu oke. ya. Nah nanti, tentu dilakukan terapi gitu ya. Nah jika memang ternyata ada indikasi tadi ke arah yang tadi di alarm tadi kan Mhm, lebih ke masalah saraf ya. Nah mhm. dikhawatirkan ada nyeri punggungnya ini berhubungan dengan saraf, misalnya sampai ke saraf kejepit gitu ya. Nah itu tentu kita juga konsultasikan ke ahlinya, ke spesialis saraf gitu ya. Nah nanti, setelah itu karena ini timbulnya di pekerja, nah itu kita tentu identifikasi apakah ada salah satu faktor penyebab di tempat kerjanya ini yang ikut berkontribusi dengan, Mhm. nyerinya tersebut gitu. Nah di Mmm. situ peran dokter okupasi, mengidentifikasi dari resikonya begitu. Wow, luar biasa sekali. Nah, tadi dokter Iya, sempet sebutkan nih kalau ada juga karena stres ya, Dok, ya? iya, Wow, nah heeh. ini nih mungkin bahasa kekinian tuh burnout gitu ya, Dok, ya? Nah, iya, Nah, sebenarnya apa sih, Dok, heeh. perbedaan stres kerja biasa dengan burnout tuh? Ada nggak Oke, sih perbedaannya? ya. Jadi mungkin kita berbicara dari stres dulu ya, Mbak Mhm, Jenny. Nah, untuk stres kerja ini sebenarnya secara definisi gampangnya, ini kita membayangkannya seperti sebuah timbangan ya. mhm, Jadi di kiri ini adalah tuntutan pekerjaan, mhm, kemudian misalnya ada deadline tugas gitu ya, mhm, ada, eee, target produksi mhm, misalnya gitu ya. Nah, di sebelah kanannya ini adalah kapasitas, pekerja gitu ya. oke, Kapasitas dalam arti pengetahuannya gitu ya, mhm, dalam arti kemampuannya, kemudian dalam arti, dukungannya gitu ya. Nah, ketika, eee, kita mendapatkan, yang sebelah kiri tadi mhm, deadline gitu ya, terus targetnya itu lebih berat dari mhm, kapasitas, maka itu akan timbul yang namanya stres gitu ya, mhm, stres akibat kerja gitu. Nah, ketika mengalami, stres kerja ini bisa, ada responnya ada 2 ya. Jadi ada yang mampu mengelolanya gitu ya, mhm. jadi kadang-kadang ada yang orang yang dikasih challenge terus tuh malah jadi semangat gitu ya, Betul, malah stresnya jadi positif gitu ya. Tapi ada juga yang, dari segi kapasitasnya itu dia nggak mampu mengelola itu gitu ya. Nah akhirnya secara kronis, secara terus-menerus itu menjadi yang namanya burnout gitu ya. Jadi mmm, burnout itu sebuah sindrom gitu ya, mmm, sindrom, dari kumpulan gejala dari akibat stres kerja tadi gitu ya. oke, Nah jadi biasanya dia, hasilnya itu ada 3 dimensi atau 3 mhm, aspek gitu ya untuk gejalanya. Yang pertama itu dari kelelahan emosional. mhm, Nah, kelelahan emosional ini mungkin kita bisa, lihatnya misalnya kita udah
salah satunya tadi misalnya kita udah istirahat gitu ya, udah, eee, habis kerja nih hari Sabtu, Sabtu Minggu padahal nggak kemana-mana istirahat di rumah, begitu Seninnya kok tetap capek gitu ya. Nah, Mmm, ibaratnya kita ngecas baterai HP nih semalaman, mhm, tapi ternyata pas pagi-pagi dibuka, loh kok masih 40% baterainya. Nah, mmm, jadi itu salah satu gejala kelelahan emosional gitu ya. Kemudian juga, eee, ada sulit konsentrasi misalnya gitu ya, sulit konsentrasi, kemudian dari segi kualitas tidurnya juga terganggu gitu ya, susah memulai tidur atau misalnya terbangun gitu ya, tiba-tiba masuk kepikiran kerja gitu ya. Nah, terus nah itu tadi yang kelelahan emosional ya. Kita juga bicara yang gejala yang keduanya itu adalah terkait dengan, depersonalisasi ya. mhm, Depersonalisasi ini bahasa mudahnya kita udah sinis nih sama kerjaan kita gitu ya. mmm, Ibaratnya, eee, dari ngelihat, kerjaan di sekitar tuh kita udah males gitu. Terus misalnya, yang dulunya nih misalnya kita kerja tuh, ada ngelihat memperhatikan hal-hal detail gitu ya. mhm, Misalnya itu di pantry ada sisa makanan apa ada mhm, gimana gitu ya, tapi ketika burnout ini kita udah nggak peduli gitu terkait hal-hal tersebut gitu. Jadi mmm, dan juga ke orang lain pun menjadi lebih sinis misalnya gitu ya, oke, lebih irritable gitu ya, mhm, lebih tensian gitu ya. Nah, mhm, kemudian juga yang ketiga itu dari penurunan efikasi diri gitu ya. Artinya di oke, sini kita udah merasa kerjaan kita ini nggak ada artinya. Jadi, apa namanya, ngapain sih, gue bikin kayak beginian misalnya gitu. mmm, Terus, eee, pokoknya dari segi performa itu ada penurunan gitu ya. Nah, oke. gitu kira-kira. Keren banget. Nah, itu tentunya sangat mengganggu pekerjaan ya, Dok, ya, kalau sudah Betul, seperti itu ya. iya, Nah, tanda-tanda apa sih yang perlu dikenali mhm, agar burnout tidak semakin parah? ya. Jadi kalau tanda-tanda tadi kembali ke 3 dimensi Mhm, tadi ya. mhm, Jadi kalau misalnya udah, dirasa, misalkan ada istirahat yang sudah mhm, cukup tapi kita tetap merasa lelah gitu ya. Nah, jadi itu sebaiknya, eee, kita udah mulai, oh lihat nih kita udah, sejauh mana nih kerjaan kita gitu ya. Nah, mhm. terus kalau ada tadi tanda-tanda udah mulai susah konsentrasi gitu ya, terus ketemu orang, jatuhnya senggol bacok terus gitu ya misalnya. Jadi, mungkin itu, eee, perlu kita, nilai kembali gitu ya. Mmm, Kita merasa sudah beban kita sudah terlalu berlebihan atau tidak gitu ya. oke. Nah, Heeh. biasanya cara mengatasinya gimana sih, Dok, itu? Ya, jadi kalau untuk, mengatasinya sebenarnya sih kita yang pertama kita tentu tadi membatasi ya. Mhm, Nah, kalau misalkan kita merasa, ini tugas kita rasanya di luar kemampuan kita gitu ya. mhm, Nah itu kita harus, menginventarisir gitu ya. mhm, Nah terus misalnya tugas kita ini dirasa, terlalu berat gitu ya, kita, catat gitu ya. Nah kemudian yang keduanya ya berbicara ya. mmm, Berbicaranya ini tentu, kalau, bisa kita cari rekan kerja atau, mhm, ibaratnya support system di kantornya gitu ya, yang bisa diajak ngobrol oke. gitu ya. Jadi terkait dengan pekerjaannya ini gitu. Jika memungkinkan mungkin ngobrol juga dengan atasannya gitu Mhm, ya. Nah kemudian selain itu juga kita, perlu menjaga kebugaran tubuh kita gitu iya. ya. Nah itu yang penting ya. Jadi, minimal ya kita, Mhm, dari segi tidurnya harus cukup gitu ya. Nah kemudian dari segi, ketika, mhm, eee upayakan misalnya di luar jam kerja itu ya kita benar-benar mhm, istirahat gitu ya. mmm. Jadi, sebisa mungkin ya jika memang kita bisa istirahat, ya istirahat dulu gitu ya. Jadi jangan, eee, melampaui, kemampuan tubuh kita gitu.
Kira-kira sih seperti Luar itu. biasa, berarti tadi Heeh. tips sederhananya tuh lebih baik jaga istirahat, Iya, jaga tidur gitu ya, Dok, betul, ya. Itu heeh. mungkin bisa membantu teman-teman semua yang lagi burn out atau lagi stres Nah, nih. itu Nah, dia. Dok, tentunya di tengah-tengah kesibukan kerja, itu Mhm, gimana sih caranya kita untuk menjaga pola makan, mhm, olahraga, dan waktu istirahat tadi agar mhm. tetap sehat? Oke, jadi, di tengah kesibukan kerja tentu ya pasti, terutama terkait dengan, makan, olahraga gitu ya, kadang-kadang suka, eee, kelewat gitu ya. Nah, Mhm, sebenarnya kalau untuk, terkait makan gitu ya, mhm, nah sebenarnya kita yang paling mudahnya ya tentu kita, makanan, dengan gizi yang seimbang gitu ya. mhm, Dan di usia, produktif ini sebaiknya memang yang kita perbanyak itu serat dan protein gitu ya. mhm, Nah, kemudian juga dari segi, makannya ini, ya kita upayakan jangan sampai melewatkan, waktu makan gitu ya. Nah, misalnya jam istirahat ya kita upayakan langsung untuk oke. makan gitu ya, jadi jangan ditunda-tunda gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan olahraga ya ini juga memang, kadang-kadang saya juga masih Mhm. susah olahraga ini. Jadi memang kalau yang namanya, Mhm, olahraga ini kalau dari rekomendasi WHO itu memang mhm, kita minimal 150 menit per minggu gitu oke. ya, heeh. Jadi lebih bagusnya tentu tidak hanya 1 minggu, hanya 1 kali di hari tertentu gitu ya, tapi Mmm, lebih bagus lagi kalau kita lakukan misalnya selang-seling beberapa hari oke. gitu ya, sehingga itu lebih terjaga gitu ya Mhm, kebugarannya gitu. Nah, kadang-kadang memang ya gimana nggak ada waktunya gitu ya mhm, mhm. olahraga gitu ya, pulang juga habis maghrib misalnya gitu ya, pagi udah jam 5 udah ke stasiun Batu Ceper gitu ya misalnya mau mau ke Jakarta gitu ya. Nah Mhm, itu, kita sebenarnya kan sekarang udah banyak dimudahkan dengan YouTube ya, mhm, itu banyak sekali aktivitas olahraga yang dituangkan di YouTube mhm. dalam waktu 30 menit gitu Oke. ya. Jadi kita bangun tidur, kita bisa nyalain HP, nah taruh aja HP-nya di depan kasur, nah kita gerak-gerakin dulu aja selama 30 menit Mhm, gitu ya. mhm. Nah terus pulangnya juga sama sebelum tidur kita bisa lakuin untuk olahraga singkat gitu. Oke. Jadi Heeh. misalkan di rumah ya, Dok, ya Iya, sebenarnya ya. betul. Tapi mungkin males ya, karena udah capek gitu ya. Maunya sampai rumah Iya, bersih-bersih tidur tidur gitu aja ya. ya. Tapi kalau bisa sih sempetin waktu ya untuk olahraga sebentar gitu ya, Dok, ya. Betul, Nah, heeh. Dok, penting nggak sih kalau para pekerja itu melakukan medical check up? Menurut Dokter itu Iya, penting nggak sih, Dok? betul. Jadi ini salah satu hal yang sangat penting sekali ya. Jadi medical check up itu sebenarnya sudah diatur di regulasi di pemerintah itu sejak Mhm, tahun 1980, mhm, Mbak Jenny. Jadi di Permenaker Trans itu, kita, eee, diarahkan untuk pemberi kerja ya, untuk perusahaan untuk mhm. melakukan pemeriksaan kesehatan gitu ya. Oke. Ada, beberapa jenis pemeriksaan kesehatan ya, mulai dari pemeriksaan sebelum kerja ya atau Mhm, prakerja, kemudian berkala, mhm. serta pemeriksaan khusus Oke. gitu. Nah, jadi memang, ini salah satu hal yang sebetulnya memang mungkin, sering kadang terlupakan gitu ya, padahal ini sangat penting sekali gitu ya, terkait dengan medical check up ini, Mhm. gitu. Oke, nah kalau Heeh, medical check up sendiri nih, Dok, apa aja sih sebenarnya yang mhm, perlu dicek, terutama mhm. untuk yang mungkin kerjanya di kantoran nih? Oke, jadi, medical check up itu sebenarnya, kita biasanya berbasis resiko ya, Mbak Mhm, Jenny. Jadi, eee, kalau misalkan di perkantoran, itu tadi kita, sudah sempat bahas bahwa resikonya itu lebih ke ergonomi ya dan mhm, psikososial gitu ya. Nah ini mungkin kita, tentu, juga, perlu memperhatikan dari, eee, aspek dari, dampak yang ditimbulkan karena, posisi statis gitu ya. mhm. Nah jadi pemeriksaan-pemeriksaannya ini kita bisa lebih mengarah ke kardiometabolik gitu ya, Mhm. screening ke arah penyakit jantung gitu ya. Oke. Karena duduk lama tuh ya, duduk lama terus aktivitasnya kurang, nah Mhm. jadi ini beresiko ke penyakit jantung gitu ya. Jadi umumnya sih ya Mmm. pemeriksaannya pemeriksaan dokter tentu ya, kemudian Mhm, pemeriksaan fisik, lalu mhm, labnya mungkin dari darah rutin dan mhm, kita fokuskan ke arah metaboliknya tadi, misalnya periksa kolesterol ya, periksa gula darah, mhm. periksa, apa namanya, asam urat, Oke. kemudian juga
di usia lebih dari 35 tahun itu lebih ideal lagi melakukan pemeriksaan rekam jantung gitu ya, minimalnya gitu. Oke. Nah, di rumah Heeh. sakit Tertiasi bisa nggak nih, Dok, untuk medical check Nah, up? bisa banget ya. Jadi, insya Allah di Rumah Sakit Bakti Asi ini kita, melayani gitu ya untuk Hmm. medical check up terutama berbasis resiko gitu ya. Mm-mm. Jadi nanti kalau ada resiko tertentu selain tadi perkantoran misalnya kita, di industri manufaktur Mm-mm. tertentu gitu ya yang bahayanya berbeda ya, misalnya ada bising tadi, kita Mm-mm. juga ada pemeriksaan audiometri gitu ya untuk melakukan Oke. screening gitu ya. Oh. Kemudian yang, mungkin bisa kita lakukan juga nanti setelah hasil medical check up-nya ada ini, kita selain bisa memberikan rekomendasi secara individu ke pekerja gitu ya, kita juga akan melakukan rekomendasi ke perusahaan gitu ya. Sehingga nanti selain dari pekerjanya sendiri, itu perusahaan juga bisa, melakukan program yang, Mm-mm. bisa memperbaiki profil kesehatan di perusahaannya, Oh, oke. Jadi gitu. perusahaan pun bisa sebenarnya kalau mau undang untuk medical check up gitu ya, Dok ya? Betul, Wah, luar iya, biasa sekali. heeh, Oke, Dok, sebenarnya aku masih banyak banget pertanyaan di sini ya yang belum iya. ditanyakan, tapi mungkin durasi kita hari ini sudah tercukupi. Oh, Banyak banget nih pertanyaan, iya asik iya. banget nih ya untuk tanya-tanya. Nah, mungkin terakhir nih, Dok, Iya, sekaligus closing statement, mhm apa pesan, harapan, dan boleh kasih tips sederhana mhm. yang bisa langsung dipraktikkan oleh para sobat cakap kerja yang ada di rumah? Silakan, Dokter. Oke, baik untuk sobat Cakap Kerja ya, jadi, eee, untuk melakukan, aktivitas yang bisa, meningkatkan kesehatan kerja kita, sebetulnya itu mudah ya. Mungkin saya berikan contoh untuk yang di kantor ya, karena mungkin sekarang lebih banyak, aktivitas, yang, bekerja di kantor ya. Jadi ketika, kita duduk lama gitu ya di depan komputer gitu ya, kita sempatkan untuk, setiap 20 menit itu melakukan, peregangan gitu ya. Nah, peregangan itu dari peregangan mata dulu ya, kita bisa melihat sejauh 20 kaki atau 20 meter selama 20 detik gitu ya. Itu bisa, menurunkan resiko untuk terjadinya, mata yang, strain ya, atau computer vision syndrome gitu. Atau misalkan, selain itu juga penting untuk otot, kita gitu ya, untuk mencegah gangguan otot tulang rangka, ya kita melakukan, stretching setiap, 30 atau 60 menit gitu ya. Jadi kita misalnya ada keperluan ke rekan kerja gitu ya, kalau bisa jangan lewat WA gitu ya. Jadi kita datangin langsung gitu ya. Nah, itu sekaligus kita merubah posisi statis kita untuk, beberapa waktu, gitu. Oke, baik, Heeh, Dokter. Nah, tentunya di Instagram Baktiasi mhm, juga sering share-share ya, Dok, terkait dengan iya, kesehatan ya. Mungkin betul, teman-teman sobat cakap kerja bisa follow ya. iya, Oke, Dokter Faisal, heeh, terima kasih banyak atas iya, waktunya. Tentunya masih banyak banget nih yang mau ditanyakan, tapi mungkin iya, bisa di next time kali ya, Dok ya. siap, Siap ya? oke, heeh, Oke, sekali lagi terima kasih kepada Dokter iya, Muhammad Faisal Ratman, sama-sama, spesialis okupasi, iya, dan juga terima kasih kepada Rumah Sakit Baktiasi yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, Dokter ya, udah sama-sama mau Mbak hadir di Jenny, terima podcast kasih, Gampang Kerja. iya, Semoga Dokter sehat selalu ya. amin, Mbak Jenny juga Amin. sehat selalu ya, Baik, terima kasih Sobat Cakap Kerja. Semoga video ini bisa membantu Sobat Cakap Kerja. Jangan lupa di-share, di-like, dan subscribe. Dan boleh dibantu untuk di-share juga ke teman-teman supaya tahu video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Sampai jumpa di podcast Gampang Kerja lainnya. Sampai jumpa.